Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita haruslah menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab Kristus adalah Kristus yang dapat dipercaya dan setia. Dan kita sebagai saksi Kristus, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, apa maksud Rasul Paulus dengan kalimat ini? Saudara, para rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang rahasia Allah, yaitu tentang Kristus dan karyanya. Dan melalui para rasul, Roh Kudus bekerja menginspirasikan mereka untuk menuliskan kitab suci. Saudara, terhadap pelayan-pelayan yang seperti ini, maka Rasul Paulus berkata, orang-orang seperti ini harus dapat dipercaya. Saudara, kalimat Rasul Paulus dituliskan di mana pada masa saksi mata tentang Yesus Kristus mati dan bangkit masih hidup. Sehingga ketika Rasul Paulus menulis hal ini, dapat dicek dan di-recheck kembali. Apakah betul mereka dapat dipercaya? Saudara, bukan hanya rasul-rasul yang harus dapat dipercaya. Namun kita sebagai orang percaya, kita harus didapati sebagai orang yang berintegritas. Karena baik rasul maupun kita sebagai orang percaya adalah saksi Kristus. Saudara, bicara tentang dapat dipercaya, kita harus belajar bukan hanya dalam perkara besar, namun dalam perkara-perkara sederhana. Sehingga dapat dipercaya merupakan gaya hidup daripada orang percaya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 12 sampai 28. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi jikalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila
Mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam setiap kesempatan selalu berusaha untuk menggunakannya untuk memberitakan firman Allah. Bahkan Rasul Paulus mencari kesempatan untuk dia dapat memberitakan firman Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Namun saudara, dalam kisah ini kita membaca bahwa Rasul Paulus menolak memperpanjang tinggal di Efesus. Meskipun itu permintaan orang-orang yang ada di Efesus. Namun ketika kita baca nanti di dalam pasal 19 Kisah Para Rasul, maka Rasul Paulus itu mampir di Efesus, bukan hanya mampir, ia tinggal lama melayani di kota Efesus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Rasul Paulus? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, maka kita haruslah didapati sebagai orang yang menepati janji atau komitmen kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla Aquila di situ, ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai ke Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Saudara, hal yang menarik dari bagian ini adalah ketika Rasul Paulus di Kenkrea, maka ia mencukur rambutnya karena ia telah bernasar. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, bernasar ada kaitannya dengan rambutnya yang dibiarkan panjang, saudara. Itu berbicara tentang kenaziran, karena mereka ada janji kepada Tuhan. Saudara, apa itu nasar? Saudara, nasar itu, saudara-saudara, sesuatu yang dijanjikan oleh seorang percaya kepada Tuhan. Dan saudara, dia harus memegang komitmen nasar itu. Saudara, sebenarnya apakah yang Rasul Paulus nasarkan? Saudara, kalau kita membaca ayat 21 di dalam terjemahan King James Version, yang merupakan terjemahan dari manuskrip-manuskrip yang dapat diterima, namun tidak semua manuskrip menuliskan hal itu. Yaitu dapat diterjemahkan seperti ini. Saya harus dengan segala cara mengikuti perayaan itu dan datang ke Yerusalem. Saudara, artinya Rasul Paulus sedang mengejar waktu menuju Yerusalem untuk ikut sebuah perayaan. Saudara, pada umumnya para ahli kitab mengatakan perayaan itu adalah perayaan Paskah orang Yahudi. Rasul Paulus akan kembali ke Yerusalem. Saudara, kita tidak tahu apakah nasar Rasul Paulus terkait dengan dia berjanji akan datang ke Yerusalem pada perayaan Paskah atau bukan. Namun kalau kita membaca di dalam ayat 22, maka saudara, dapat diterjemahkan seperti ini. Ketika ia telah mendarat di Kaisaria, ia naik. Kata naik di sini, saudara, sebenarnya tidak ada darat, saudara. Tetapi ia naik itu dalam arti ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu berada di bukit, saudara. Namun kemudian kalimat selanjutnya dikatakan ia berangkat ke Antiokhia. Secara literal dapat diterjemahkan ia turun ke Antiokhia. Karena kalau dari Yerusalem ke Antiokhia, perjalanan sifatnya menurun. Jadi saudara, Rasul Paulus segera setelah tiba langsung menuju ke Yerusalem.
Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang komit kepada apa yang dia janjikan. Dia seorang meskipun tidak dituntut oleh orang lain, tetapi dia tahu sendiri dan Allah tahu dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Meskipun saudara-saudara ada banyak tuntutan orang lain supaya tinggal di Efesus dan lain sebagainya, tetapi Rasul Paulus dia memegang komitmennya. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus belajar apa yang kita katakan. Itulah yang kita maksudkan. Atau apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Atau apa yang kita janjikan, itulah yang kita tepati. Saudara, itulah orang berintegritas. Itulah yang Tuhan kehendaki. Antara hal-hal yang lahir yang keluar dari mulut kita, sama dengan apa yang di dalam hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita, sama dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan. Sehingga saudara, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan lebih daripada itu, saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus yang dapat dipercaya dan dipakai Roh Kudus dengan kuasanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam segala perkara, perkara besar atau perkara sederhana, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya dan penuh integritas. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Keberanian untuk mengajar harus disertai dengan pengetahuan yang memadai. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, menarik sekali. Apolos tiba di kota Efesus. Di situ dia mengajar orang-orang percaya di sana. Saudara, Apolos adalah seorang yang ahli di dalam kitab suci. Maka dia meneguhkan iman daripada orang-orang percaya dengan teliti mengajar tentang Yesus. Namun saudara, di Efesus itu masih ada Aquila dan Priskila, teman, rekan, sepelayanan Rasul Paulus. Dan ketika mereka mendengar Apolos mengajar, mereka melihat ada sesuatu yang kurang dalam pengajaran Apolos, karena Apolos hanya tahu baptisan Yohanes. Disitulah saudara-saudara, Aquila dan Priskila dalam kasih mengajak Apolos belajar kembali tentang Yesus Kristus. Saudara, setelah Apolos belajar kembali, dan ketika dia akan ke Akaya, dan dia di Akaya dipakai Tuhan di dalam kasih karunia dan menjadi berguna bagi banyak orang percaya, bahkan dia membantah seluruh argumentasi orang Yahudi dan dia membuktikan Yesus adalah Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar sesuatu. Saudara, seorang yang punya semangat untuk mengajar, maka dia harus belajar. Saudara, kita tidak boleh menjadi seorang yang senang mengajar, namun tidak senang belajar. Kita tidak boleh menjadi orang yang ingin menolong orang lain memahami, tetapi kita sendiri kurang memahaminya. Saudara, jikalau kita mengajar tanpa belajar, kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab sebagai orang percaya. Saudara, sebagaimana seluruh ilmu pengetahuan lainnya, kita perlu belajar dengan baik sebelum kita mengajar kepada orang lain. Apatah lagi ketika kita membicarakan tentang rahasia Allah, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah,
tentang Injil, tentang firman Allah, tentang kekekalan, tentang segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah dalam kitab suci. Saudara, kita sebagai orang Kristen bertanggung jawab untuk iman yang kita miliki, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Saudara mengerti kebenaran kitab suci, bukanlah hanya milik orang-orang tertentu, tapi seluruh orang Kristen harus memahami dengan baik. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia. Tentang iman percaya, tentang pengharapan yang kita miliki. Dan kita lakukan semuanya itu karena kita mengasihi mereka. Oleh karena itu saudara, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita adalah orang-orang Kristen yang terus belajar firman Tuhan dengan baik. Supaya kita boleh memberitakan firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu dan menolong kami menjadi orang Kristen sebagaimana kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan meninggalkan kami di muka bumi, supaya kami boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.